Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Menarik juga ternyata ya, tawarkan posisi cawapres Ganjar Pranowo, istana membujuk AHY tinggalkan Anies Baswedan. Wow, ada apa begitu ya? Tetapi ini menarik begitu kan. Kalau memang ini benar begitu ya, AHY lalu kemudian rayuan-rayuan dari istana seperti itu mau begitu kan. Saya rasa tidak percaya bahwa Partai Demokrat ya akan semurah itu begitu ya. Tetapi yang namanya politik itu dinamis, bisa saja itu terjadi kepada siapapun begitu kan. Tetapi kalau kita melihat bahwa apa yang disampaikan selama ini dalam komitmen di koalisi perubahan ya tetap AHY ya, atau AHY di situ berkomitmen begitu ya mendukung Anies Baswedan. Tetapi yang namanya politik seperti itu begitu. Kalau bisa menjegal terhadap Anies Baswedan bisa saja itu terjadi. Yang namanya politik ya pasti seperti itu begitu ya. Tetapi bagaimana dengan netizen hari ini? Ya, semakin besar lalu kemudian netizen memberikan spekulasi yang luar biasa. Seperti ini ya komentar-komentar netizen. Ini ya komentar-komentar netizen ya, tawarkan posisi cawapres Ganjar Pranowo, istana membujuk AHY tinggalkan Anies Baswedan. Sebegitu takutnya kepada Anies Baswedan, bayangkan begitu ya. Bahkan ini harga diri keluarga SBY dan AHY saya yakin tidak serendah itu. Ingat, AHY adalah cucu dari tokoh militer Jenderal Sarwo Edi Wibowo yang telah berjasa dan berperan besar dalam penumpasan G30S ya atau PKI di Indonesia. Sementara jasa kalian apa terhadap negeri ini? Betul sekali ya. Kalau tidak salah Gubernur Jabar RK dan PS pernah tolak tawaran cawapres untuk GP. Ibarat ya, barang sudah pernah ditolak konsumen, selanjutnya demikian gak laku. Mungkin ini termasuk alasan AHY juga tolak jadi cawapres GP. Selain sikap ya, Satria tetap dukung capres ABW. Bisa saja itu terjadi begitu. Karena bisa saja namanya politik dinamis begitu, di luar sana banyak spekulasi yang ada saat ini begitu ya. Jadi saya kira bahwa ya kalau memang ini benar ya, istana ingin mencegal Anies Baswedan bisa saja begitu kan. Dari awal ya Partai Demokrat akan PK Muldoko, terus kemudian ditawari menteri, ditawari berbagai hal, tidak mau begitu kan. Dia nggak tahu ya kalau ditawari cawapres begitu ya. Padahal ya Pak Mahfud MD saja menawarkan cawapres Anies Baswedan, katanya tidak mau di situ begitu ya. Kecuali mungkin ya ditawarkan dari cawapres Pak Ganjar mungkin ya. Tapi kita lihat saja bagaimana perkembangan dari waktu ke waktu begitu ya. Ini Golkar masuklah gantikan Demokrat, bisa saja di situ begitu. Ternyata GP tahu soal Mas AHY lewat partainya bakal banyak, makanya dirayu jadi RI1 di RI2 ya. Kalau nggak mau partai lanjut dibegal. Ngeri sedap mainnya. Coba ya aja, kekuatan politik Senayan koalisi sudah berubah. Berani ya MA kabulkan PK si BEM begal ya, pemakzulan sesuai pasal 7A ya. Ini kayaknya bakal seru kalau Demokrat cabut dari koalisi, terus masuk ke Golkar ya. Terus masuk Golkar, kalau misalnya benar jangan ketumnya ya, tapi Kang RK yang majunya ya. Keren Anies Baswedan ya, dua pemimpin muda yang teruji di pemerintahan edisi ngarep. Bisa saja Anies Baswedan RK di situ begitu ya. Tetapi kita lihat saja bagaimana ya pemikiran-pemikiran dialektika ya para ketua umum itu ya. Saya rasa dengan PDP saya rasa tidak mungkin begitu ya. Ya namanya politik bisa saja itu terjadi begitu ya. Karena apa? Karena di tahun 2010 saja ya ketika Pak SBY memimpin ya, AHY tidak diberi kelonggaran di situ, PDIP tidak diberikan kelonggaran sama sekali waktu itu menjadi oposisi begitu ya. Tetapi kan kita lihat saja begitu perkembangan waktu, apakah hal-hal seperti itu masih menjadi tergenang ya masalah sejarah begitu ya, tergenang masalah sejarah, apakah ya akan terjadi seperti itu? Saya rasa tidak begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya ya, ini agak menarik begitu ya. Tawarkan posisi cawapres Ganjar Pranowo, istana membujuk AHY tinggalkan Anies Baswedan. Sebegitu ngerinya begitu ya. Dengan adanya Anies Baswedan banyak ya cegal-mencegal sana sini begitu ya. Bahkan ya kasus korupsi dibuka semua begitu.
Pengamat politik Rafli Harun mengungkapkan tawaran menarik yang bisa digunakan istana untuk membujuk Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY membatalkan keinginan berpasangan dengan Anies Baswedan. Rafli Harun menyampaikan ketika membahas tentang 4 cara yang bisa dipakai istana untuk membuat salah satu partai koalisi perubahan, Nasdem, PKS, dan Nasdem membatalkan pencapresan Anies Baswedan. Salah satunya yang pertama yaitu mengkriminalisasi Anies Baswedan. Cara ini tergolong mudah namun risikonya sangat besar karena yang dihadapi oleh rakyat. Ya bisa saja itu terjadi begitu kan. Kalau sudah ada kriminalisasi kepada Anies Baswedan, tentu ya rakyat akan menginginkan masyarakat menginginkan Anies Baswedan. Kenapa? Karena di satu sisi melihat bahwa orang-orang di Indonesia itu kalau melihat dikriminalisasi itu kan rasa empatinya akan keluar di situ, bisa saja itu terjadi begitu. Jadi ini sangat dinamis pencalonan seperti ini begitu ya. Bisa saja tidak mungkin yang pertama didiskriminalisasi begitu kan. Tetapi dengan cara-cara seperti ini sudah pernah dicoba dilakukan oleh mereka begitu ya. Dicap sebagai intoleran, dicap sebagai berbagai hal, itu bagian dari diskriminalisasi. Dicegal saja bagian dari diskriminalisasi begitu. Satu, jadikan Anies sebagai tersangka ya. Pokoknya salah satu nggak salah aja. Jadikan saja tersangka, kira-kira begitu. Kan mudah, nanti akan berhadapan dengan gelombang rakyat, apakah rakyat akan terima atau enggak ucapnya. Ini bisa saja itu terjadi begitu. Untuk menjadikan tersangka Anies Baswedan dalam segi apa? Formula E tetap berlanjut begitu ya. Ya santai-santai aja, tidak menemukan fakta hampir 1 tahun lebih begitu ya. Bahkan ini satu, jadikan Anies sebagai tersangka. Cara kedua adalah membujuk Nasdem untuk kembali koalisi pemerintah dengan memberikan fasilitas yang menadai serta membuat elektabilitasnya menjadi tinggi selalu survei istana. Ya, bisa saja begitu kan memainkan seperti itu. Wah kacau ya. Lembaga survei aja sudah dimainkan seperti itu begitu ya. Bahkan kedua, bujuk Nasdem balik ke pangkuan istana ya, kasih fasilitas sebaik-baiknya seenak-enaknya, termasuk juga data yang pernah diungkapkan oleh beberapa survei istana yang mengatakan bahwa Nasdem terancam akan kehilangan pemilihnya. Tapi kalau memang dia akan kembali ke situ, bagaimana dengan deklarasi Anies Baswedan di situ begitu kan? Ini kan sudah jelas begitu kan. Etika itu sangat penting bagi Surya Paloh daripada sebuah jabatan begitu ya. Atau pada hakikatnya etika masyarakat yang harus kita dikorbankan di situ begitu. Masyarakat yang kemudian menjadi kepercayaan terhadap Nasdem begitu ya. Bahkan dengan cara selanjutnya menggunakan PKS dengan memasangkan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan Ahmad Herawan atau Aher meskipun tidak bisa menang, namun tentu ada jaminan. Ketiga, kalau tidak berhasil kasih enak PKS bila perlu pasangkan dengan Prabowo Subianto Aher. Jadi Prabowo Aher dukung penuh istana walaupun untuk dikalahkan misalnya ya. Bahkan tapi paling tidak akan adanya namanya jaminan bahwa Prabowo dan Aher akan menjabat pemerintahannya. Ya, pemerintah Ganjar misalnya atau pemerintah Ganjar Erik atau Ganjar Weover sambungnya dari YouTube Rafli Harun. Bahkan kemudian cara keempat yaitu istana membujuk AHY dengan memasangkan bakal capres PDIP Ganjar Pranowo yang mempunyai peluang kemenangan besar ditambah Anies hingga sekarang masih belum jelas dan momentum cawapresnya. Ya bisa saja begitu kan. Ya pada hakikatnya kalau memang benar bahwa AHY lalu kemudian disandingkan dengan Pak Ganjar begitu jelas. Ya Anies Baswedan sudah gagal menjadi calon presiden. Itu satu begitu. Kedua, Partai Nasdem dengan Partai PKS tidak tinggal di sendirian begitu kan. Dia bukan orang yang bodoh begitu. Bisa saja dia akan mengambil Partai Golkar begitu di situ begitu untuk berlaju di situ begitu kan. Nah, inilah yang kemudian menjadi cikal bakal atau kemudian mengambil dari Partai PAN di situ begitu untuk menunjukkan siapa wakilnya di situ. Saya kira kalau Partai Golkar kan pengennya itu adalah capres bukan cawapres begitu ya. Tetapi lihat saja perkembangan waktu dari ke waktu begitu kan. Bermanuver seperti itu saya rasa bisa saja kalau menurut saya pribadi 3-3 nanti begitu ya. Koalisi Prabowo 3, Pak Ganjar 3, terus kemudian Anies Baswedan 3. Saya kira 3-3 nanti begitu ya. Bukan 3-4-3. Ya inilah kita lihat saja bagaimana perkembangan dari politik hari ini begitu ya.
Bahkan ini keempat ini ya, kasih AHY jabatan enak, pasangkan dengan Ganjar, Ganjar AHY yang punya peluang untuk memerintah misalnya, itu jauh lebih menarik ya barangkali ya, bagi AHY ketimbang Anies tidak jelas apakah akan ada jadi wakil presiden atau tidak misalnya, begitu tandasnya. Tetapi saya rasa kalau Anies Baswedan kan masih berjelas wakilnya juga begitu kan. Kalau memang ini yang diinginkan itu adalah sebuah sebuah jabatan, ya AHY justru dia mau sejak dulu begitu kan. Tapi kita lihat saja perkembangan waktu ke waktu begitu. Saya rasa bagi Partai Demokrat tidak mau begitu kan, tidak terlalu receh begitu kan. Tetapi yang ditawarkan ini cawapres, siapa yang tidak tergiur begitu kan? Ya daripada sana sini tidak menjadi cawapres, mending jadi cawapres kan, begitu logika mereka begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.